STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang mendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla menanggapi kepada kita yang kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala menanggapi kepada kita yang kesempatan hidup. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya tanya kita bersualam dalam acara interaktif kita yang pula ada bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siro hamba Allah Azza wa Jal yang menjalani kehidupan di dunia, pasti urian ingin agar bahagia, urian ingin agar tenang di dalam menjalani kehidupan dunia, dan kesenangan serta ketenangan tidak orang yang tergantung bak cara berfikir ataukah pandangan berbeda. Nah, sebagai orang kadang senang ketika kumpulkan harta yang lu, terkadang sebagai orang senang ketika kejar dunia, kerja dengan sangat-sangat tegak dan semisal ji, kemudian terkadang ketinggalkan daripada perkara-perkara akhirat. Dan na'udzubillah, terkadang ada orang yang senang kesin ketika kepegat hal-hal yang terlarang, ketika kepegat dari hal-hal yang haram dalam agama. Namun berada ada pemandang bahawa saja yang kali yang sebutkan ini adalah kesenangan yang semu, yang siat. Kelak yang akan menjadi kesengsaraan bagi kita yang, dan kelaknya akan menjadi sesuatu yang membuat hati dia yang sempit dan sebab kecelakaan kita yang di dunia dan di akhirat. Surah hamba Allah Azza wa Jal apabila ingin hidup dunia dalam keadaan urian tenang, hidup dunia dalam keadaan urian jeroh, maka hendaknya diperhatikan sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan sirah hamba Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan hidup sirah hamba, yang pun disebutkan oleh beliau rahimahullah, idza u'tiya syakar, jika Allah Azza wa Jalla beri nikmat kepada sirah hamba, maka urian bersyukur. Kemudian idza betuliya sabar, dan jika dicoba oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian yang sabar. Wa idza aznaba istighfar, dan jika orang terjatuh dalam dosa, maka orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyo leh macam sebab kebahagiaan sirah hamba Allah Azza wa Jalla di dunia di dalam menjalani kehidupannya. Yang pun idza u'tiya syakar, jika Allah Azza wa Jalla beri kepada hambanya nikmat, maka orang bersyukur. Nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sungguh sangat-sangat le. Sehingga apabila dia tak hitung
dari nikmat Allah niscaya ada yang hana mampu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung dari nikmat yang gegebi oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian tidak akan mampu. Pemandang berupa kenikmatan yang gebi mendam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan pemandang yang berupa kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa taala mendam. Dengan sirah urang ketika mereka gebi oleh Allah Azza wa Jalla nikmat, kemudian rian bersyukur, niscaya rian kali melakukan ketaatan dan kebaikan. Sehingga Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ajaban li amri mu'min, inna amruhu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa bi mu'min. Sungguh aneh sirah mukmin, itu yang membuat Nabi SAW takjub. Sungguh mengagumkan sirah mukmin kepada Nabi SAW. Dan yang hanya dapati kecuali oleh sirah orang yang beriman. Kepada Nabi SAW, jika Allah Azza wa Jalla gebi kepada sirah mukmin hal-hal yang good, nikmat, syakara, maka orang bersyukur, fakana khairullah, maka bagi orang kebaikan. Wa in asabathu dharra sabra fakana khairullah. Dan jika Allah Azza wa Jalla gebi kepada sirah hamba musibah, gebi oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang agut, maka orang yang bersabar, makanya merupakan kebaikan bagi hambanya. Dan sirah hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya berhati-hati. Jangan sekali-kali mereka mengkufuri pemandang yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan. Sangat lega gebi nikmat oleh Allah kepada gedayong. Namun dayong adalah hamba yang hendak bersyukur. Bahkan terkadang dayong kufur terhadap nikmat yang gebi oleh Allah kepada gedayong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim mengancam orang-orang yang hendak mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabb kalian telah mengumumkan, semanda yang mensyukuri dari nikmat Allah, maka Allah akan bertambah daripada nikmatnya. Dan semanda yang kufur, maka ingatlah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat pedih. Jadi sirah orang baik galan kenikmatannya hanya dari segi materi, dari sisi peng, dari sisi harta yang berdamah, dan semisal baik dari sisi yang ada galan. Hendaknya orang harus memfaham bahawa sahaja nikmat yang paling raya yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla kepada sirah hamba adalah nikmat hidayah. Allah Azza wa Jalla berpulahi gedayanya dari rahim urungsi dia dalam keadaan dayanya ke Islam. Itu adalah kenikmatan yang sangat-sangat raya. Allah Azza wa Jal gebi kepada gedayanya kehidupan dalam keadaan dayanya berada di tengah-tengah kaum muslimin. Itu adalah kenikmatan yang sangat-sangat raya. Kadangnya tak sepilihkan. Padahal adalah perkara yang sangat-sangat raya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat daripada hidayah. Allah gebi putih kepada gedenya dalam keadaan dia berada di atas keislaman. Sehingga gebi Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah cintai, dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Allah berkata bahawa engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah cintai, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lah yang paling memfaham tentang yang paling membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Taknya sebutkan oleh para ulama sebagaimana dia ada pemandung berkaitan dengan kisah Abu Talib. Abu Talib paman Nabi alaihi salatu wasallam, dia dengan Nabi kalian karo kiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi kalian mandum. Pemandang yang pegat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dah nak dapati dari Nabi kecuali kebaikan. Namun ketika Allah azza wa jalla nak bagi hidayah, Abu Talib mati dalam keadaan berada di atas agama kekufuran. Abu Talib mati dalam keadaan berada di atas agama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya alhamdulillah lahir dari mati dalam keadaan kaum muslimnya adalah kenikmatan yang sangat raya yang sebagian gedenya terkadang tak sepelekan, sebagian gedenya dianggapnya remeh, dia terkadang lebih dianggap yang boleh raya dari nikmat adalah harta kan, yang boleh raya dari nikmat Allah, iaitu Allah lebih hidayah kepada gedenya. Begitu juga nikmat yang lebih dari Allah Azza wa Jalla yang lain yang raya yang terkadang sebagian dia yang lalai ada permulaan semisal iaitu nikmat sihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada apa nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari nikmatnya. Pertama adalah kesihatan dan yang kedua adalah waktu luang. Jadi ketika dia yang sihat, terkadang dia yang dianggap bahawasanya adalah perkara sepele. Dan yang perkara sepele adalah perkara yang sangat-sangat besar. Tetapi disebutkan tu sebagian urang kepada para ulama. Kekhun tu para ulamanya bahawasanya lonyo dalam keadaan papa udah dalam keadaan miskin yang semisal di kau ulama yang kekhun bukan poblo dari Mataron dengan harga 100,000 dinar atau dirham. Kemudian lah pukul ron bublo kedua tangan ron dengan harga yang demikian juga, ataukah lebih dalam, ataukah pun bublo daripada akiron penglihatan ron, kemudian pendengaran dengan harga sekian dan sekian, maka diurus yang menjauhan sekali para ulama yang lantas pumang yang ron keluhkan. Sungguh bak ron mentang nak nikmat dengan jumlah ratusan ribu bak tubuh ron. Subhanallah. Jangan sirau hendaknya belele bersyukur terhadap mentang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jangan di antara sebab yang akan memudahkan seluruh hamba Allah Azza wa Jalla untuk bersyukur adalah dengan kekalian uyub baik kalian wadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Kalian urang yang berada di bawah ron dan biar kalian urang yang berada di atas ron. Agar ron biar meremehkan pemandang nikmat yang kegebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Jadi beliau dah kalau jumpa ya alhamdulillah. Napeng di no si belun mesti. Tak kalian laujub. Kau terkadang di bawah yang peng, kemudian kebutuhan le, kemudian di urungnya bila kalian laujub terkadang nah yang kau payah mutang peng dan yang semisalnya. Maka dengan le kalau laujub maka niscaya akan mudah untuk bersyukur dengan pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada urungnya. Yang pun yang sebut kali Imam Ibnu Qayyim tanda kebahagiaan udip. Orang bila lebih nikmat oleh Allah orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua, wa idza btuliya sabra. Apabila gebi oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang musibah, maka orang yang bersabar. Itu yang kedua. Bila musibah oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang pun bersabar. Perlihat dari pemandum ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seluruh hamba, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada hambanya ujian. Gebi oleh Allah Azza wa Jalla cobaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Semedang yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan bagi seluruh hamba, nescaya Allah Azza wa Jalla akan menguji dari hambanya. Sehingga ketika seluruh hamba Allah Azza wa Jalla bersabar, dia ada musibah yang bila Allah, maka Allah Azza wa Jalla cinta kepada hambanya.
Namun sebaliknya apabila hamba yang murka bengih, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun murka terhadap hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza habballahu al-qaum ibtalahum. Jika Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhat. So antara kaumnya yang ridha dengan apa yang dipilih Allah daripada cobaan, maka Allah Azza wa Jalla ridha kepada urian. Dan sementara antara urian yang bengih, niscaya Allah Azza wa Jalla pun murka terhadap hamba tersebut. Jika sirah hamba Allah Azza wa Jalla ketika kebi ujian, ketika kebi cobaan, maka akan nampak giban hakikat dari hambanya. Dengan disebutkan oleh sebagian para ulama, al-muslimun idzal afiyati masturun. Sirah muslim apabila berada dalam keadaan tenang, hana uji pi membaca oleh Allah, maka orang tertutup hana kibang keadaan urian. Wa idza nazala al-bala saru haqahiqihim. Dan apabila bila Allah Azza wa Jalla musibah baru nampak dari hakikat hamba tersebut. Sira urang yang beriman maka akan semakin kokoh dengan keimanan, dan sira urang yang munafik maka akan dari kenifakan kan. Dah kalian sira urang ketika dalam keadaan tenang, penglu, kemudian badan sehat, yang inginkan kadar rupiah doa kibang kadang yan. Namun ketika Allah Azza wa Jalla gibi kepada orang yang cobaan, baru dikiban hakikat dari hamba tersebut. Apabila orang beriman maka semakin kokoh dengan keimanan, dan apabila orang adalah orang yang munafik, orang yang mengaku-ngaku benda, maka akan dari kenifakan yan. Di surah hamba Allah Azza wa Jalla ketika gibi ujian, ketika gibi cobaan, surah hamba beraneka ragam. Jika para ulama sebutkan manusia ketika kebi cobaan oleh Allah Azza wa Jalla, orang beraneka ragam. Yang pun orang bengih, murka dengan apa yang kebi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Bengih. Maka orang yang punya adalah orang-orang yang celaka. Sira orang harus berbaik sangka dengan pu mandang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa benda yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla terkandung dalamnya kebaikan, terkandung dalamnya hal-hal yang sangat-sangat good. Meskipun terkadang sebahagian kita hanya ada depu dari perkara yang, namun hikmah hadis yang dipilih Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang ada perkara yang ron benci, namun perkara yang good bagi ron. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang perkara yang ron cintai, perkara yang buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Sebutkan bahwasanya nazira urang yang berasal dari Basrah atau Baghdad ni bawadian, yang merupakan bawahan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang membunuh Husain radhiyallahu anhu. Suatu ketika bawahan Ubaidillah bin Ziyadnya ia ditampung rumah, kemudian dan patah kaki. Maka teruklah Abu Kilabah kemudian kepegah bahawa sajinya adalah kebaikan bagi Rona. Maka di urungnya pun bengih kemudian bahakibannya kebaikan bagi lempuan kalian 2 kilonnya patah. Bukan li Abu Kilabah sungguh dosa Rona lebih hela yang ketuk oleh Allah Azza wa Jalla. Sekitar pada orang kemudian teruklah bawahan Ubaidillah bin Ziyad dan memberitahukan kepada orangnya untuk berperang melawan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi. Maka kekali orangnya pun hanya kalian kiban keadaan lunyo, maka diwalah utusan Ubaidillah bin Ziyad dan dipegah bahawasanya orangnya hanya kejap kena patah kaki. Dan beberapa waktu selanjutnya teruklah khabar bahawasanya Husain radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Maka diurangnya pun bersyukur kepada Allah. Beliau bersyukur sebabkan karena musibah patah hakian gian hana berserikat di dalam membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pun orang ketika gebi musibah oleh Allah, maka orang yang murka, makanya Allah orang yang negat. Kemudian yang kedua, sirah hamba Allah Azza wa Jalla ketika kepilih Allah Subhanahu wa taala musibah, maka orang yang bersabar.
Makanya yang dia inginkan. Dan ia merupakan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika gebili Allah Azza wa Jalla musibah, orang ridha terhadap musibah, meninggal keluarga, meninggal orang yang cintai, kan ridha dengan musibah yang tingkatan lebih tinggi lah dari tingkatan sabar yang kedua benar. Kemudian yang keempat adalah tira orang ketika gebili Allah Azza wa Jalla musibah, maka orang yang bersyukur dengan musibahnya. Ini merupakan tingkatan tertinggi. Tira orang ketika gebili musibah oleh Allah bersyukur. Keadaan bersyukur disebabkan karena musibahnya. Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala gebili kepada orang ampunan dan yang semisalnya. Dan amalan yang boleh para nabi dan boleh orang yang sangat-sangat malim. Jangan disebutkan salah satu tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Beliau di akhir hayat ketika diperintahkan oleh Khalifah Nibawatian untuk menjadi qadhi, dia nak kemudian tinggallah bahasa sebuah tempat di tengah-tengah padang pasir dan bersama dengan Nasirani. Sebutkan bahawa sejikian putuh jaro mandua, kemudian putuh hoki buta lah, kemudian berat lah hati kedengar, namun lidah berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, Lord ya Allah, Nabi kenikmatan yang Nabi kepada hamba-hamba lain dan yang semisalnya. Ini doa beliau dan zikir beliau ni bawa dia dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan, buta mata, kemudian berat dia dengan jaro lumpuh, kemudian kaki pun lumpuh, namun berzikir lagi kepada Allah, doa yang lagi kepada Allah dan sebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di satu ketika ada orang udah dengarkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang pun teman yang dorang rasakan daripada kenikmatan, maka kepegah hati sungguh apabila ilaud, kemudian ilaudnya kena bumu, kemudian tenggelamkan lon, kemudian bumu bekah mai sepit lon, kemudian unai tindi lon, dan yang semisal yang disebutkan oleh beliau, kecuali yang akan menambah rasa syukur lu kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah yang luar biasa, namun yang bersyukur dengan musibah yang sangat disebutkan, yang kemudian kehendak bak orang yang kalang yang benar lu nasirah ni yang kepada orang kan yang awak cini kalian ke kan lu, maka orangnya pun enggak kalian, maka gejak kena ujak dia nak merompak sehingga kalian lah na burung bangkai yang berterbangan nang lewat tu rupaji anu yang kai paju oleh serigala. Jadi di urungnya nak tahu pegah kipan cara ada pegah ba urung doha benar. Karena ayah nak depu bahasanya Abu Kilabah ulama besar, jadi di urungnya menganggapnya adalah urung doha biasa. Kipan dah pegah ba urung doha yang dalam keadaan luar biasa dari cobaan yang alami. Maka ni bawa dia lah so yang lebih mencintai oleh Allah Ron ataukah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kelengan denda Nabi Ayub alaihi salatu wassalam lebih mencintai oleh Allah. Kemudian dalam so lebih besar cobaan Ron ataukah Nabi Ayub, maka disebutkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam lebih besar cobaan, maka kenlah liurungnya bersabar anak roh nak kaya pajah oleh serigala. Ketika kelagian ni bawa dia yang pun kan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla hana rukbah kata Ronaldo yang bermaksiat kepada Allah, yang meninggal dalam keadaan tengah bantu burung syian mayaknya seperti biasa, yang minta makanan, kemudian ayat cok yudu hijau ke bapak meninggal karena dilakukan daripada amal kebaikan kepada orang si.
Namun ketika dengar khabar lagi kan alhamdulillah. Kemudian beberapa waktu kemudian meninggallah daripada Abu Kilabah radhiyallahu taala anhu. Ini adalah tingkatan yang sangat-sangat tinggi. Ketika siro hamba Allah Azza wa Jalla gebi musibah, gebi oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari tanda kebahagiaan hidup, itu siro orang ketika gebi oleh Allah Azza wa Jalla cobaan, maka orang bersabar. Kemudian yang kedua, wa idza aznaba istaghfara. Apabila orang melakukan dosa, maka orang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dah dosa yang kali dia lakukan adalah perkara yang disyariatkan, dan biasa-biasa kita yang merasa putus asa dengan dosa yang kali dia buat. Sebanyak apapun dosa yang kali dia buat, sama dia ikhlas bertaubat kepada Allah, telaki ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampun dia. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ayam balun kepada Allah, sesungguhnya kalian melakukan dosa kepada Allah siang dan malam, akan laki ampunan, niscaya Allah akan ampuni dari dosa-dosa orang-orang. Jadi seluruh hamba Allah Azza wa Jalla apapun dosa yang kalian pernah yang buat, maka baik merasa putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan Allah Azza wa Jalla gelarang kepada itu berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas dari kalangan hamba-hamba kepada Allah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Jika seorang betul-betul bertobat kepada Allah, laki ampunan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambaan, meskipun dosa hambaan sebanyak buih di lautan. Segala khatal kiram rahimani wa rahimakumullah, leh macamnya apabila anda abad sirah hamba Allah Azza wa Jal di dalam menjalani kehidupan di dunia, niscaya orang adalah orang-orang yang bahagia, niscaya orang adalah orang-orang yang tentram dari hati kan, niscaya orang adalah orang-orang yang jauh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kebaikan yang sangat-sangat luas. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang mendang nasihat singkat di malam yang berbahagianya, terutama kepada diri rolong sendiri, kemudian kepada pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala gebi kepada kita sifat yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala gepu wafat dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ridha dan cinta kepada kita. Enda mentang jalan Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya, lebih dan kurang luntuan lagi maha. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.